oleh gurunya di Simpang BF 8. Perjalanan menuju Sekolah Imbas SD Negeri 12 Minas Barat. Perjalanan dimulai dari sekolah kami melintasi jalan raya lintas Pekanbaru Duri. Karena padatnya lalu lintas, di beberapa titik arus jalan terjadi kemacetan karena perbaikan jalan. Setelah melewati jalan raya, kami memasuki kebun sawit PT Ipomas. Kami juga harus melewati hutan akasia milik PT Arara Abadi, di mana sebelum masuk harus wajib lapor kepada security. Memasuki hutan akasia, kami disuguhkan dengan pemandangan yang indah dan bersih. Udara terasa sejuk, membuat rasa bahagia. Betapa indahnya negeriku lancang kuning. Saat matahari mulai terik, ternyata jalanan penuh debu karena banyaknya truk besar yang melintas membawa kayu akasia, sehingga perjalanan sedikit menegangkan karena debu menutupi pandangan. Sebelum memasuki simpang sekolah Imbas, kami disuguhi lagi dengan pemandangan perbukitan yang indah sisa dari akasia yang telah direplanting. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam, akhirnya kami disusul oleh guru setempat supaya tidak kesasar karena banyaknya simpang jalan. Alhamdulillah, sampai juga kami di SD Negeri Minas Barat. Karena struktur geografisnya, SD Negeri Minas Barat terbagi atas kelas induk dan kelas jauh. Perjalanan setelah hujan menuju kelas jauh di dusun Batu Bosa. Awal perjalanan harus melintasi jembatan yang amblas. Terpaksa guru DKP harus turun untuk memandu jalan. Perjalanan ke kelas jauh tidak bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4. Kami harus menggunakan kendaraan roda 2, memasuki jalan setapak, melewati jembatan. Karena medannya berlumpur dan licin, kami terjatuh. Tetapi kami tetap semangat karena ingin berbagi praktik baik kurikulum Merdeka. Karena banyaknya jalan yang becek, kami harus jalan kaki sejauh lebih kurang 2 km didampingi oleh ibu kepala sekolah Imbas. Ternyata sangat berat perjalanan kami, apalagi guru yang berada di sana setiap hari harus menempuh perjalanan yang sama. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah kita di SD 12 Minas Barat kelas jauh. Praktek pembelajaran kontekstual di kelas jauh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Iya, apa kabarnya? Baik, Bu. Iya, ibu datang dari SD 3 Kandis mau kemari. Kita mau bersenang-senang. Kita mau apa? Bersenang-senang. Sebelum bersenang-senang, ibu ada bawa oleh-oleh untuk kamu. Kamu bisa ambil ya, satu-satu. Ini boleh sambil satu. Nah, ini juga ambil boleh satu ya. Habis itu masuk ke dalam kelas masing-masing. Nanti kita bernyanyi ya. Oke, silakan. Anak-anak sangat senang saat kami datang berbagi oleh-oleh sebelum pembelajaran dimulai. Satu persatu mereka maju dan antri. Sangat terasa kedekatan antara kami dan murid meskipun banyak di antara mereka yang masih malu-malu. Maklumlah karena masih baru pertama kali bertemu. Untuk meningkatkan numerasi siswa, saya menggunakan media bola. Anak dibagi per kelompok. Mereka disuruh menjumlahkan bola yang dipegang dengan cara menggabungkan. Kemudian kami melakukan ice breaking untuk memusatkan perhatian siswa. Pelatihan dan penguatan kurikulum Merdeka. Dalam pelatihan kurikulum Merdeka ini, kami meminta guru untuk bermimpi tentang sekolah impian. Hal ini kami lakukan untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Tiap kelompok PASE kami minta mempresentasikan tentang sekolah impian yang telah mereka susun secara bersama. Untuk melatih kemampuan guru dalam penggunaan media ajar, kami memberi pelatihan menggunakan aplikasi Kahoot.
Materi yang disajikan adalah yang berkaitan dengan soal-soal numerasi. Pelatihan menjadi heboh karena aplikasi Kahoot baru pertama mereka dapatkan. Berikutnya, kami membekali guru membuat media ajar dari dedaunan. Bisa silakan jelaskan apa yang dibuat. Saya membuat setangkai bunga tapi berbentuk daun ya Bu. Nah ini pertanyaannya, berapakah jumlah helai daun yang berwarna coklat dan di atas? Nah anak-anak bisa melihat dari jumlah daun di atas. Dihitung dengan yang warna coklatnya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jumlah daun yang berwarna coklat ada 6. Buat yaitu kecoa. Karena dalam pengimbasan kami tidak bisa datang setiap saat, kami membuat webinar untuk penguatan komunitas belajar. Kami mengajari mulai dari penjadwalan pada Google Calendar, mendaftarkan webinar di PMM, dan menjadi narasumber dalam kegiatan webinar tersebut. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin memberi semangat lah ya kepada Bapak dan Ibu, khususnya SD Negeri 12 Minas Barat yang sudah memberanikan diri tampil pada webinar di PMM. Sebagai tambahan materi, kami memberikan penguatan P5. Kami membawa guru untuk mengajari Bapak dan Ibu guru beserta siswa dalam pemanfaatan pelepah sawit dan pelepah kelapa untuk tema gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Hal ini kami lakukan karena Bapak dan Ibu guru di SD 12 Minas Barat masih belum paham tentang cara melaksanakan program P5 pada kurikulum Merdeka. Pengambilan tema P5 kami sesuaikan dengan potensi yang berada di lingkungan sekolah. Hasil dari P5 ini akan kami jadikan sebagai brand sekolah tersebut. Bila hasil akhirnya bakulnya sudah jadi, akan kami jadikan brand Sekolah Dasar 12 Minas Barat. Terima kasih. Refleksi murid, guru, dan kepala sekolah. Bagaimana perasaan Rizal belajar hari ini? Enak, Bu. Enak. Kalau Kenji gimana rasanya? Seru. Seru, iya. Kalau Kenji gimana rasanya belajar hari ini? Seru. Seru. Kita tepuk tangan dulu. Saya juga mendapat pengalaman tentang menganyam dari Ibu SD 03 Kandis. Terima kasih. Selama kami pengimbasan di SD Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah kami melaksanakan pengimbasan kurikulum Merdeka ini? Ada rasa terharu, Bu, ada rasa senang, bahagia gitu karena begini rupanya caranya mengerjakan ini supaya terjadi yang lebih baik. Merasa senang juga, Bu, merasa puas, tapi ada niat di hati juga, Bu, kapan ya bisa untuk lebih aktif lagi saya untuk ini gitu. Berarti ada dapat ilmu yang kami sampaikan kepada sekolah SD 12 Minas Barat. Mudah-mudahan apa yang Ibu dapat bisa Ibu terapkan ya. Iya, amin. Terima kasih Ibu. Tetap Sama-sama, semangat ya. saya yang bilang terima kasih, Bu. Iya. Sehatlah sampai tujuan. Saya Kepala SD Negeri 12 Minas Barat, di mana kami salah satu sekolah terimbas dari Sekolah Penggerak PSP Tahap 1 SD Negeri 3 Kandis. Sangat banyak sekali yang kami terima manfaat setelah kedatangan dari sekolah pengimbas tersebut. Guru-guru kami tambah bersemangat menggunakan IT dalam proses pembelajaran. Kami juga diajarkan cara memperbaiki rapor pendidikan kami di mana indikator numerasi kami yang masih merah. Mudah-mudahan kedepannya masih ada 2 pertemuan lagi. Kami akan berubah ke lebih yang baik lagi. Terima kasih kepada Ibu Reni MPD. Ditemani matahari yang hampir tenggelam di ufuk barat. Inilah perjalanan kami sepanjang pipa agar cepat sampai ke rumah. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang terkait dalam pembuatan video ini.